Salam sejahtera untuk kita sekalian yang terkasih, para pastor, suster, frater, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku. Saya akan menyampaikan surat Advent Uskup-Kuskupan Manado tahun 2021 dengan tema bersahabat dalam gereja yang bersinode. Saudara-saudara yang terkasih, sepanjang tahun 2021 ini, dalam banyak perayaan liturgi dan pembicaraan-pembicaraan umum, tema yang cukup menarik perhatian adalah persahabatan. Bahkan sepanjang bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita merenungkan, mensyukuri persahabatan itu dalam tuntunan tema Yesus, sahabat seperjalanan kita. Reaksi iman kita terhadap tema itu adalah kita tergerak untuk membangun persahabatan yang manusiawi, yang inklusif, dan yang promotif. Sementara kita menjalani persahabatan itu, wawasan kita lebih terbuka lagi pada waktu kita mendengar kabar baik dari Vatikan bahwa Paus akan mengadakan sinode para uskup pada bulan Oktober tahun 2023. Proses sinode itu sudah kita mulai di kuskupan kita ini dengan menunjuk pastor penghubung antara KWI dan kuskupan, membentuk tim sinode Kuskupan Manado, serta menyebarkan informasi dan dokumen terkait dengan pelaksanaan sinode itu, terutama dokumen Vademecum. Di tingkat Keuskupan Manado, perjalanan menuju sinode para uskup itu sudah dimulai pada tanggal 17 Oktober di Paroki Hati Kudus Yesus Kroit, Minahasa Selatan. Ada 3 tema dan sekaligus agenda utama yang perlu digali, didengarkan, disintesakan, dan dirumuskan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam karya-karya pastoral gereja, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Berangkat dari ide-ide cemerlang tersebut di atas, saya mengambil tema untuk surat Advent tahun ini yang akan dimulai tanggal 28 November, hari Minggu pertama masa Advent, dengan rumusan ini: bersahabat dalam gereja yang bersinode. Gereja bersinode berarti gereja berjalan bersama, berarti kita berjalan bersama. Tema ini kita renungkan dan dalami sebagai berikut. Yang pertama, Yesus, sahabat seperjalanan kita. Yesus sudah berjalan bersama Yosef dan Maria sebelum dan sesudah kelahirannya. Dalam perjalanan bersama Yosef dan Maria menjelang kelahirannya sebagai bayi dalam kandungan, Yesus sudah tampil bersahabat, memberi ketenangan dan kedamaian kepada Maria dan Yosef untuk menyelesaikan perjalanan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk. Kita bisa baca itu dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 5.
Maria tetap tenang dalam perjalanan itu, biarpun usia kandungan sudah mendekati saat melahirkan. Kemudian Yesus mengangkat murid-muridnya menjadi sahabat-sahabatnya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Dan kita sekalian untuk berjalan bersama Dia, mewartakan dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Pesan Yesus untuk sahabat-sahabatnya adalah supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 15 ayat 16. Yesus juga mengutus kita untuk membangun persahabatan dengan pesan yang sama, yaitu supaya persahabatan kita menghasilkan buah-buah kebaikan untuk para sahabat. Yang kedua, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil membangun persekutuan. Persekutuan yang paling kecil sudah dimulai di Bethlehem dengan hadirnya keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Kita bisa baca itu dalam Injil Lukas 2 ayat 16. Inilah persekutuan yang menjadi bermakna karena masing-masing anggota hadir sebagai berkat untuk sesama dan dunia. Di tengah-tengah perjalanannya bersama para murid, Yesus memilih 12 orang dari antara murid-muridnya untuk menjadi rasul. Kita bisa membaca itu dalam Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Pembentukan 12 rasul adalah kabar gembira yang menegaskan betapa penting dan bermaknanya persekutuan para rasul dalam perjalanan mereka sebagai sahabat-sahabat Yesus. Mereka ditetapkan untuk menyertai Yesus dan memberitakan Injil. Kita pun memaknai persahabatan kita sambil membangun persekutuan. Persekutuan yang sudah ada kita majukan menjadi lebih baik dan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Kita membentuk persekutuan baru yang dibutuhkan untuk memajukan gereja yang bersinode. Yang ketiga, bersahabat dengan gereja yang bersinode sambil berpartisipasi, berperan secara aktif. Yosef dan Maria sudah berperan secara aktif sesuai dengan tugas yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada mereka, sebagaimana disampaikan oleh malaikat. Mereka sudah bekerja sama dengan Allah untuk menghadirkan juru selamat ke dunia ini. Yesus mengutus 70 murid. Kita bisa membaca itu dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 untuk secara aktif ambil bagian dalam karya-karyanya, bahkan mengutus mereka berdua-dua untuk mewartakan dan membangun kerajaan Allah. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita bisa baca itu di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 2. Kita menjawab tantangan yang diberikan Yesus itu sambil memberi diri menjadi pelayan-pelayan di kebun anggurnya. Kita berpartisipasi sambil merangkul dan melibatkan semua orang.
yang dalam bahasa Inggris disebut Total Quantity Management, serta menggali, menghargai, dan memberdayakan semua potensi yang dalam bahasa Inggris disebut Total Quality Management. Bandingkan juga, kita bisa baca itu di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, surat yang pertama, bab 12, ayat 1 sampai dengan 31. Yang keempat, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil ambil bagian dalam karya misi gereja. Yesus mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan karya misi. Katanya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita bisa baca itu di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 dan 20. Karya misi itu sudah sampai di dunia kita, di negara kita, di keuskupan kita, di paroki kita, di stasi kita, di wilayah rohani kita, di kelompok kita. Saatnya sekarang kita lanjutkan karya misi itu. Kita menjalankan karya misi gereja sambil membangun rumah pemuritan. Kita mengkondisikan lingkungan hidup dan karya kita sebagai ruang pertemuan para murid Yesus, di mana terjadi pengajaran iman, perayaan iman, dan perbuatan iman. Di dalam rumah pemuritan itu, kita memberi kesaksian tentang karya-karya penyelamatan Allah, sehingga semakin banyak yang percaya dan kembali ke jalan keselamatan. Dan yang kelima, bersahabat dalam gereja yang bersinode sambil mengembangkan gerakan ekumene. Digerakkan oleh semangat misioner, kita meluaskan persahabatan kita sambil menjadikan rumah pemuritan itu sebagai ruang dialog antara budaya dan dialog antar agama, sehingga berkat dialog yang jujur dan sabar itu, kita makin mengetahui harta kekayaan manakah yang oleh Allah dalam kemurahannya telah dibagikan kepada para bangsa. Kita bisa membandingkan itu dengan dokumen Vatikan Ad Gentes untuk semua bangsa nomor 11. Dialog budaya dan agama menjadi nyata melalui karya-karya bersama untuk menciptakan kesejahteraan bersama, mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, mempromosikan kerukunan dan kerjasama, mengedepankan persaudaraan dan persatuan. Bandingkan dokumen gereja dari Vatikan tentang hubungan dengan gereja-gereja yang lain. Selamat memasuki masa Advent tahun 2021. Manado, 15 November 2021. In lumine tuo fidemus lumen. Saya, Monsignor Benedictus Estefanus Roli Untu MSc, Uskup Uskupan Manado.